perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fidia Stadensia. Saya Salsabila Nafaidusa. Saya Antonis Jordi Anggur. Saya Muhammad dan saya Haikal Kamila. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko pada bengkel motor si tepat digital motor shop Warung Boto. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi K3 penting untuk kerja yang aman, efisien, dan produktif. Yang kedua, bengkel motor punya risiko tinggi karena aktivitas teknik, oli, alat manual, dan alat listrik. Yang ketiga, masih banyak bengkel yang belum optimal menerapkan APD, tata ruang, dan pengelolaan limbah. Yang keempat, observasi dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi potensi bahaya di bengkel. Yang kedua, menganalisis risiko dari setiap bahaya. Yang ketiga, menentukan pengendalian risiko berdasarkan hierarki K3. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan. Dan yang kedua itu adalah manfaat. Yang pertama ada menambah wawasan penerapan K3. Yang kedua, meningkatkan kesadaran keselamatan kerja. Yang selanjutnya mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang terakhir menjadi bahan evaluasi bengkel. Lalu yang selanjutnya itu deskripsi lokasi. Lokasi observasi kami di Sitepa Digital Motor Shop Warung Boto, Jalan Kusuma Negara nomor 127 Yogyakarta. Area utama itu area mekanik, penyimpanan alat, ruang tunggu, dan pengolahan limbah. Masih ada masalah penataan ruang, pemisahan area, dan kondisi lantai yang licin. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada identifikasi bahaya. Kami ada 4 identifikasi. Yang pertama di lingkungan kerja, di mana kami menemukan lantai licin, kemudian kabel berserakan, ada juga lantai yang berlubang. Nah, di sektor peralatan ada alat yang diletakkan tidak aman, ada yang diletakkan mesin bergerak, kemudian mereka ada penyimpanan rak, di mana rak itu tidak ada stopper, jika suatu saat ada goncangan maka terjatuh mengenai pekerja. Lalu ada beberapa alat yang kurang safety. Nah, kemudian perilaku pekerja. Di saat bekerja mereka tidak menggunakan APD, kemudian posisi kerjanya juga tidak ergonomis yang membuat mereka akan sakit badan. Lalu di fasilitas, lampunya juga longgar atau rusak. Kemudian di charging stationnya itu terbuka, suatu saat mungkin bisa kena hujan atau air. Nah, kemudian limbahnya juga tidak tertata dengan rapi. Contoh temuan yang kami temukan di sana adalah tumpahan oli tanpa alas, kemudian kabel berserakan di lantai, ada alat kerja yang disimpan di atas mesin, kemudian pekerja tidak memakai APD, lalu ada area tunggu dan area kerja yang tidak dipisah, kemudian ada ban bekas ditumpuk bersembarangan, lalu ada sisa oli terbuang ke lantai. Kemudian ada analisis dan pembahasan. Risiko utama muncul karena penataan kerja yang kurang baik. Kemudian kabel dan lantai licin menunjukkan rekayasa teknik belum optimal. Kemudian kurangnya APD menunjukkan pengendalian administratif masih lemah. Selanjutnya ada perlu penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan PP Nomor 50 Tahun 2012 secara konsisten. Kemudian pengendalian risiko. Yang pertama ada eliminasi, yaitu perbaiki lantai rusak dan hilangkan sumber bahaya dengan rekayasa teknik, pasang pelindung kabel, stopper rak, dan sekat area kerja. Kemudian administratif, yaitu pelatihan K3, pengawasan, dan SOP kerja. Kemudian ada untuk APD, yaitu sarung tangan, sepatu safety, masker, dan perlengkapan lain. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Bengkel ini masih memiliki berbagai potensi bahaya, dan kedua sumber bahaya berasal dari lingkungan kerja, alat, dan perilaku pekerja. Yang ketiga, pengendalian risiko perlu dilakukan secara sistematis, dan penerapan K3 harus ditingkatkan agar kerja lebih aman dan sehat. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.